Talks Korea Selatan. Yang kami hormati Bapak Fahrul selaku Local Coach. Yang kami hormati tim sosialisasi dari DAKM Universitas 11 Maret, serta teman-teman mahasiswa Universitas 11 Maret yang sudah berkenan hadir dan bergabung pada kegiatan kita hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Indonesian Environmental and Energy Young Entrepreneur Project tahun 2025. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Harapannya, kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, serta menjadi langkah awal bagi kita semua dalam mengembangkan ide inovatif di bidang lingkungan dan energi. Hadirin sekalian, adapun pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara yang meliputi penjelasan program EAAYEP 2025, pengenalan underdogs, dan diakhiri dengan sesi Q&A. Untuk itu, hadirin sekalian, kami berharap nantinya teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan baik, aktif berpartisipasi, dan tentunya membawa pulang ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin hadirin sekalian, kita bisa memulai langsung untuk penjelasan program Indonesian Environmental and Energy Young Entrepreneur Project yang akan langsung nanti dijelaskan oleh tim dari DAKM Universitas 11 Maret. Kepada tim yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izin saya Dika, perwakilan dari DAKM UNS, selaku koordinator dari program ini di Regional Hub Universitas 11 Maret. Langsung aja kita ke penjelasan. Jadi ini ceritanya ada startup dari Korea Selatan yang namanya Underdogs. Ini ingin menyelenggarakan program Indonesia Environmental and Energy Young Entrepreneur Project 2025. Jadi di sini sebagai partner dari Underdogs untuk menyelenggarakan program ini di regional Universitas 11 Maret atau di Sulawesi dan sekitarnya. Sebagai pengenalan, jadi Indonesia Environmental and Energy yang Entrepreneur Project ini merupakan kontribusi kewirausahaan bagi mahasiswa untuk menciptakan dan mengembangkan ide di bidang lingkungan dan energi. Jadi program ini tema yang diberikan mas spesifik di lingkungan dan energi. Jadi time frame-nya untuk program ini September pendaftaran, lalu nanti akhir September sudah mulai pelatihan, pokoknya sampai nanti Januari setelah itu Februari atau Januari. Sebenarnya secara konsep mirip seperti di bawah B2MP, jadi nggak beda jauh. Jadi model pertama yaitu submit proposal, setelah itu pelatihan, setelah itu ada proses pendanaan juga, dan juga ada demo day. Namun di sini titik beratnya ada di proses pelatihannya. Jadi eh, nanti ada inkubasi selama kurang lebih total itu sekitar 3-4 bulanan, hanya untuk inkubasinya aja. Jadi selama inkubasi itu nanti akan diberikan materi mengenai energi, lingkungan, dan juga materi-materi lain berkaitan dengan bisnis. Jadi materinya sedikit substansi. Eh, program ini sebenarnya sudah dijalankan di universitas lain, ada regional hub yang lain, ITB, ada Telkom, UPI, GM, UNS, Binakarta, UNES, dan juga di UI. Jadi kalau di Jakarta ada UI, di Bandung ada ITB sama Telkom, ada UPI juga. Di Jawa Tengah itu ada UNS sama UNES, di Jogja ada UGM dan Binakarta di Bali. Nah, jadi program ini selain di waktu yang bersamaan, ketika kita proses pendaftaran saat ini, nah di universitas lain juga sama. Setelah tahun juga nanti ketika universitas Gak itu jelas suaranya tuh. apa
Ini Jenta. 19 itu nanti dapat pendaftaran, di tempat lain juga dengan pendaftaran. Lalu ketika nanti seminggu setelahnya mulai pelatihan, di universitas lain juga nanti akan mulai pelatihan juga. Lalu kategorinya di ini namanya University Students. University Students ini kuotanya sebenarnya 50 peserta, 50 peserta atau mahasiswa. 50 mahasiswa ini terdiri dari 15 tim atau bisa lebih dari 15 16 tim. Jadi satu tim itu nanti isinya maksimal 5. Jadi program ini terbuka bagi mahasiswa diploma, sarjana, hingga pasca. Jadi memang semuanya boleh daftar. Selama di masing mahasiswa, boleh. Kemarin ada Kapolri Aktivis D3 tanya, boleh anak-anak fokus kulit itu nggak? Boleh Pak. Jadi teman-teman dari diploma boleh join. Sarjana boleh. Lalu kalau teman-teman masa misalkan masa praktek sarjana punya proposal nih tentang pakar dan S2 boleh banget. Jadi semuanya boleh join. Lalu yang kedua, program ini boleh diikuti oleh individu atau kelompok. Jadi katakanlah teman-teman punya ide ide bisnis di bidang lingkungan dan energi. Tapi kalau punya teman boleh join dari apa? Boleh join melalui jalur individu atau karena teman-teman punya eh, ide bisnis, lalu dia punya teman punya kelompok, boleh join melalui jalur kelompok. Nah, jalur kelompok ini maksimal 5 mahasiswa. Lalu eh, maksimal 5 mahasiswa. Nah, nanti pendaftarannya dilakukan secara individu. Jadi katakanlah ada teman-teman satu kelompok itu dari 5 orang. Nah, tuanya nanti tetap input nama, kelompok, terus bisnis plan, kemudian nanti anggotanya juga harus daftar melalui tim sama tapi sebagai team member seperti itu. Jadi nanti sebagai team member eh, teman-teman harus input nama timnya siapa, sama nama kelompoknya siapa seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh contoh-contoh produk atau eh, bisnis yang bisa jadi acuan. Katakanlah produk yang dapat digunakan untuk kembali kayak reusable produk untuk mengurangi limbah plastik seperti itu, seperti tumbler, tas belanja ramah lingkungan dan lain sebagainya. Lalu ada juga kalau di bidang energi terbarukan dananya seperti pengisian daya ponsel tenaga surya, seperti solar panel gitu ya. Kalau yang terakhir penyaring air lebih rendah. Jadi di sini tuh bisa produk atau bisnis-bisnis yang berkaitan langsung dengan energi dan lingkungan, tapi bisa juga bisnis sebagai yang supporting untuk di bidang energi dan lingkungannya itu termasuk ke kategori ini. Nah, lalu untuk time frame-nya, di program ini dimulai daftarnya di tanggal 21 April kemarin. Nah, mungkin tanggal 19 deadline terakhir. Jadi masih ada sekitar ya masih ada 3 hari lah ya itu untuk menyelesaikan dan menyimpulkan proposal. Lalu untuk pendaftarannya teman-teman bisa akses di tautan berikut UNS.id, Universities, UNS X UD seperti itu. Lalu eh, ini saya jelaskan tentang tahapan pelatihannya. Jadi kan tadi saya belum jelaskan kalau setelah pendaftaran nanti ada pelatihan. Jadi proposal masuk, program dimulai, nah sekolahnya ke pelatihan. Jadi untuk pelatihannya ini dibagi 3 ronde, ronde 1, ronde 2, ronde 3. Tapi itu fokus ke ronde 1 aja. Jadi ketika nanti teman-teman udah daftar, udah ada 50 mahasiswa atau 15 tim, nanti akan mulai di pelatihan ronde 1 ini. Jadi pelatihan ronde 1 ini itu nama pelatihannya pelatihan dasar atau basic training. Ini kenapa cuma 320? 120 itu dari total semua kampus, kan ada 8 kampus, kampus itu sudah 15 tim, itu totalnya sudah 20 tim itu. Nah, nanti materi-materi yang diberikan antara lain, katakanlah di bidang energi dan lingkungan nih,
Nah, topik-topik kita adalah seperti challenges, trend, lalu startup opportunities, kemudian kalau di bidang AI ada kayak materi seperti a practical guide to using AI wisely, lalu ada materi tentang finding problem. Nah, namanya FIS itu kan penting banget ya untuk FIS itu bisa memecahkan sebuah masalah. Jadi defining problem ini dalam materi ini itu teman-teman akan dibantu sama tim atau coachnya dari eh, Docs untuk eh, memecahkan masalah atau ketika teman-teman punya masalah, nah nanti akan dibantu masalahnya akan ditajam karena semakin tajam masalah yang bisa semakin tajam problem solvingnya, maka bisnisnya tentu punya peluang untuk semakin bagus ke depannya. Lalu ada materi tentang bisnis model, ada materi tentang pricing, persona, hingga ke pitch deck dan review dan lain sebagainya. Lalu masih ada banyak lagi materi-materi lain. Nah, di sini materi yang diberikan itu mostly secara online. Nah, nanti eh, ada 3 sesi. Jadi di satu ronde ini ada 3 jenis pelatihan. Satu adalah VOD, video on demand. Jadi nanti kita diberikan materi untuk bisa memutar video yang telah disusun oleh tim Underdogs. Kemudian di situ hmm, ada materi-materi tentang beberapa materi yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian ada juga one-on-one coaching itu nanti kayak eh, ya seperti makan face to face dengan mentor. Kemudian ada juga cohort learning. Nah, nanti untuk yang memberikan materi itu dua, ada dua pihak. Satu local coach. Local coach itu adalah orang Indonesia yang yang sudah dipilih oleh Underdogs. Dia sebagai timnya Underdogs. Nanti local coach ini akan memberikan materi berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ada coach dari Underdog langsung. Nah, dari coach dari Underdog langsung itu nanti di beberapa sesi akan memberikan coaching langsung kepada teman-teman. Nah, untuk bahasa pengantar sendiri itu akan menggunakan bahasa Inggris. Cuma kemarin itu untuk video on demand kami dapat bocoran katanya untuk videonya nanti akan diberikan subtitle dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, tapi kita masih nunggu nanti gimana. Lalu eh, untuk yang lokal coach ini katanya kalau nggak salah sih akan diberikan dalam 2 bahasa dan sebagainya. Nah, cuma kalau misalnya nanti kita berhubungan dengan orang Korea langsung, jadi kita harus ngomong bahasa Inggris. Kemudian ada banyak. Nah, kalau belum dibaca gimana? Hmm, Kalau saya pribadi menurut saya, sekarang kan kita udah banyak terbantu sama AI, jadi udah banyak fitur yang bisa kita gunakan. AI untuk terjemah, AI untuk terjemah secara langsung atau eh, apa ya internet secara langsung. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman nggak usah khawatir. Dan untuk bahasa Inggris level mahasiswa menurut saya eh, walaupun secara gramatiknya belum benar, tapi kan ini itu pasti akan bisa disampaikan orang lain dan eh, untuk komunikasi luar itu juga cukup. Jadi nggak usah khawatir kalau masih bahasa. Lalu kalau orang di 3 ini itu dilakukan setelah ada seleksi. Jadi 1, 2, 3 ini itu sebenarnya itu pelatihan. Tapi pelatihan ini tuh nanti ada seleksi jenjangnya. Jadi katakanlah ada satu nih, satu pelatihan dilaksanakan secara 4 minggu, selama 4 minggu. Nah, setelah 4 minggu ada seleksi. Setelah diseleksi diambil berarti dari UNS kan itu nanti ada 15 tim. 15 tim, ada pelatihan, lalu nanti dipilih seleksi dapat 2 tim, lalu 2 tim masuk ke ronde 2. Ronde 2 ini akan diberikan intensif training. Nah, di ronde 2 ini eh, teman-teman akan sudah bertemu dengan perwakilan dari universitas lain. Jadi ada ITB, I, Telkom, ya, UNS, Bimekara. Nah, di situ kan training training sama-sama dengan teman-teman dari perwakilan lain. Kemudian ronde 3 itu kan semakin kecil lagi, lalu final lagi dimulai.
Nah, kalau data mereka, teman-teman bisa akses di latar berikut university.id, uns.id, universitas Jadi individu, kalau misalnya teman daftar secara individu, daftar secara personal. Nah, nanti ini kan ada kolom untuk isi nama tim, ini tetap diisi, nama timnya tetap diisi. Ini nanti teman-teman daftar individu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman daftar secara tim, nanti setiap anggota harus daftar satu-satu secara individu. Nah, tapi untuk keluarnya nanti punya peran untuk upload bisnis plan. Jadi kalau ketua tim nanti mendaftar sebagai tim representatif, kemudian kalau anggota tim mendaftar sebagai tim member. Nah, jadi bisnis plan ini hanya diisi oleh ketua tim. Nah, kira-kira bisnis plan seperti ini. Jadi bisnis plan itu sebenarnya simpel ya. Nggak ada RAB, jadi tiga substansi. Tiga substansi itu diisi UNS, application type, tim atau individu, tim ini siapa, listennya siapa. Lalu nanti bisnis plan require application type-nya students, diisi yang students. Lalu bisnis build-nya bisa diisi environment atau energy. Nah, kalau one line production of system design ini kan aku menjadi eh, timnya kalian karena saya punya produk di apa ya, bahan pengawet alami. Nah, itu eh, dirangkum dalam sebuah kalimat diisi di mana terjadi. Lalu di bawahnya masih ada beberapa kalimat yang harus diisi, namun pertanyaannya ya simpel-simpel aja. Jadi di sini tidak diminta untuk mengisi RAP, jadi lebih ke pengisian terhadap apa ya, substansi dalam bisnis plan itu. Seperti itu. Lalu kira-kira lini masanya seperti ini. Ini kan tanggal 20, tanggal 19 itu kan udah closing. Lalu tanggal 20-nya pengumuman, tanggal 29 Septembernya udah langsung mereka nanti latihan dimulai dari 29 sampai tanggal 24 Oktober seperti itu. Lalu setelah tanggal 24 Oktober nanti ada seleksi, seminggu setelahnya, nah, baru mulai setelah itu baru mulai periode dua. Nah, manfaatnya apa sih dari program ini? Jadi untuk teman-teman yang join, manfaatnya yaitu seperti uh, education program. Jadi terus ini kan sebuah startup dari ya, fokusnya itu bisnisnya dia itu di pengembangan usaha, usaha kecil atau usaha menuju startup untuk menjadi startup. Jadi dia memang fokusnya di inkubasi eh, inkubasi wirausaha atau entrepreneur menuju ke startup. Jadi fokusnya memang di situ. Jadi bisa dibilang fokusnya di program sama kewirausahaan, khusus di bidang kewirausahaan. Jadi nanti kita dapat materi yang apa ya, yang sangat spesifik yang sudah mereka pahami dari perspektif visi. Jadi kalau teman-teman dari Wibawa atau WMP, terus bimbing dari kampus, tentu dari kampus, PV-nya dari akademisi, PV-nya dari berdasarkan teoritis, akademisi. Nah, kalau di sini PV yang diberikan lebih ke dari sisi dari Dovi kan sudah praktisi di bidang staff, praktisi di bidang pengembangan bisnis, terutama di bidang energi lingkungan. Jadi mereka sangat paham akan bidang ini. Jadi perspektif kita tentu dari yang sudah yang program bagus. Jadi program seperti di bawah BUMB dan program ini saling dilengkapi. Jadi program ini bagus untuk teman-teman yang punya usaha di bidang energi lingkungan, dan program ini akan memperkuat kapasitas teman-teman eh, mendapatkan pemahaman yang komprehensif mulai dari pemecahan masalah atau terus prediksi yang salah, lalu bisnis model,
pitching dan lain sebagainya. Lalu program ini dilaksanakan secara online, ada malam coachingnya. Lalu kalau teman-teman dari ronde 1 lolos ke ronde 2, itu ada pendanaan dari sana, dapatkan pendanaan sebesar 1 juta. Kemudian kalau teman-teman dari ronde 2 lolos ke ronde 3, nanti akan dapat pendanaan sebesar 2 juta. Lalu untuk preschoolnya, jika teman-teman masuk ke mengikuti lalu jadi top performer, jadi kayak yang bisa terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah itu 100 juta. Nah, hackathon ini hackathon hackathon ini apa ya, ya masuk ini kan pelatihan. Selain pelatihan nanti di ronde 2, ronde 3 itu ada juga event-eventnya. Jadi kayak misalnya kita udah masuk ronde 2, itu nanti ada hackathon. Nah, di hackathon itu ada acara yang bisa diikuti oleh teman-teman. Begitu setelah masuk ronde 2, nah di situ akan ikuti hackathon yang sama seperti hackathon lainnya. Macam macam dengan kasus, lalu akan coba dikembangkan oleh teman-teman, lalu ada jadi solusinya. Dalam event itu, kalau teman-teman bisa menang di hackathon itu, total hadiahnya ada sekitar 4 juta. Lalu eh, selain hackathon nanti ada juga meetup review itu monitoring di pertengahan kegiatan, karena nanti ada diuji. Seperti itu materi dari saya. Kita bagi banyak diskusi aja. Oh ya, di sini ada ada Ibnu Min, Ibnu, ada juga Fahrul Fauzi. Halo Pak Fahrul, Halo, Ibnu. halo, Ya halo. teman-teman, Ibnu Min ini adalah perwakilan dari Underdogs, sementara Fahrul Fauzi ini merupakan local coach yang ada di Indonesia, seperti itu. Hai, saya itu Indonesian Stitching Awareness. Baik, begitu materi dari saya. Nah, mungkin setelah ini ada materi pengalaman Underdogs dari Kak Fahrul. Kak Fahrul dari Udah. Mungkin sebelumnya saya ingin izin konfirmasi dulu. Ini meetingnya start jam 8:30 ya? Apa gimana ya? Tadi itu. Meetingnya start jam 8:30 pagi, apa jam 9? tadi kita open jam 8:30, tapi kita agak perpanjang dikit. Jadi baru mulai sekitar 8.45, 8.50 lah tadi. Ya, jadi karena saya kan baru join grup Batusan kan tadi pagi lah, sejam yang lalu. Jadi saya nggak tahu bahwa schedule-nya ternyata jam 8.30 gitu. Jadi mohon maaf kalau saya telat gitu ya. Apa aman. Makasih udah join, Kak. Oke. Sebelumnya saya pengen izin dulu, barusan dijelaskannya sampai mana ya? Dari program saja ya? Iya, Apa gimana? jadi yang saya jelaskan itu terkait eh, program terkait teknisnya, lalu cara pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, penjelasan tentang Underdog itu sendiri nanti bisa bantu dijelaskan oleh Kak Farul ya. Oke. Siap. Oke, saya izin. Saya sudah menyiapkan slide. Mana sih slide? Oke, kali ini saya akan coba fokus pada ini ya, Underdog sendiri. Apakah sudah kelihatan? Sudah? Sudah full screen ya? Siap. Oke, semuanya. Halo semuanya teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Fajraman. Saya local coach. Sebenarnya saya di-assign untuk UPI gitu ya. Cuman
Saya masuk ke sini karena diminta bantuan sama Kak Debi, which is itu local coach untuk UNS Universitas Negeri Semarang ya. Ya, saya ke klarifikasi. 11 Maret, Kak. Oh, kenapa ya? Universitas Negeri 11 Maret. Oke, mohon maaf. Nggak usah pakai negeri. Universitas Oh, 11 Maret. Universitas 11 Maret. Oke, saya Yes. ke aplikasi dulu. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang underdogs dan bla 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 gitu ya. Let's start with my story gitu ya. Saya pengen kenalan dulu dengan siapa saya gitu. Saya Pak Puji Rahman, saya sarjana manajemen baru setahun kemarin. Jadi bisa dibilang saya masih muda ya. Jadi nggak terlalu ini. Saya masih early lah di dunia profesional gitu. Jadi mohon bimbingannya. Nah, nama saya Pak Puji Rahman. Saya sarjana manajemen atau Bachelor of Management. Saya lulusan UPI, ya ini kakak, kalau nggak salah kakak atau adiknya Universitas 11 Maret gitu ya. Oke, saya selama kuliah, saya berkuliah di 4 universitas. Makanya three things about me adalah explorer. Jadi saya explorer semua universitas yang ada di Asia. Yang pertama di UiTM di 2021. Jadi ini ya. Jadi saya exchange ke sana. Jadi saya 6 bulan ambil mata kuliah di UiTM. Nah, di sana karena konteksnya kan bisnis, tentu saya ngambilnya matkul-matkul bisnis. Dan dimulai di waktu di UiTM ini saya ngambil bisnis proses di inovasi bisnis model lah. Jadi pertama kali saya ngambil mata kuliah yang ada inovasinya atau startupnya. Selain UiTM, tahun berikutnya saya ngambil exchange juga ke Korea Selatan di Chungnam National University. Nah, di tahun berikutnya lagi saya ambil samar di National Sanyat-sen University Taiwan. Itu 4 universitas. Selain itu, saya itu juga tentu karena saya local coach, tentu saya harus ada portofolio di bidang bisnis. Nah, tentu kan ini startup, saya juga pertama kali my professional story, my professional experience itu ngomong tentang saya bikin startup. Nah, startup pertama saya adalah Cari Jajan. Cari Jajan itu startup saya di bidang kayak GoFood, ShopeeFood, tapi bukan di perkotaan. Di wilayah padat penduduk yang jauh dari kota. Saya pertama kali pilot project-nya itu di Bagian Batu, Sumatera Utara ya. Yang dekat Pekanbaru lah pokoknya. Saya pilot project-nya mulai di sana, tapi ya selesai karena ya ada, jadi tidak feasible lah bisnis modelnya. Nah, setelah itu tahun berikutnya saya ngambil Innovation Manager di Telkom internship. Setelah itu saya ngambil lagi juga sebagai content creator di inovasi juga gitu ya, di ajang inovasi Indonesia. Setelah itu saya intern juga next di perusahaan Taiwan sebagai business consulting. Jadi saya membersamai perusahaan yang ada di Taiwan untuk bikin strategi untuk go to market strategi untuk masuk ke market Indonesia gitu produknya itu. Nah, setelah itu tahun berikutnya saya ngambil intern lagi as venture capital analytic. Jadi saya yang tech venture ini HP Tech Venture lebih ke ada startup, saya analisis, saya evaluasi dari segi pitch deck-nya, dari segi valuasinya dan bla bla bla. Dan tahun berikutnya yaitu sekarang tahun ini saya di assign jadi local coach untuk project ini. Project apa yang tadi sudah dijelasin gitu. So, itulah saya explorer, bisa dilihat dari beberapa pengalaman di pendidikan dan pengalaman dreamer ya. Saya bisa ada di titik ini ya karena saya tukang mimpi gitu ya. Dan yang terakhir ada storyteller. Kenapa storyteller? Nanti pasti kalian bisa kenapa saya storyteller. Oke, kita move kepada underdogs. Kami gitu ya, saya mewakili di sini underdogs. So underdogs itu siapa gitu kan? So sebenarnya underdogs ini adalah part of UD Impact, part of UD Impact. Jadi UD Impact ini adalah kayak semacam holding membawahi 3 entitas. Ada FLab, underdogs, and KSPA. Nah, underdogs sendiri fokusnya pada running the project, entrepreneurship education, community revitalization, small business support, dan global initiative. Selain itu ada AppLab. Nah, kalau AppLab ini lebihnya kayak semacam, saya nggak tahu kalau di Universitas 11 Maret itu apa ya namanya ya, kayak pokoknya itu tempat yang buat tempat belajar, tempat kuliah online lah gitu simply. Nah, AppLab ini tempat kuliah online, cuman bedanya ini plus ada AI. AI-nya itu chatbot yang dikostumisasi sesuai topik itu. Jadi kalau misalkan bingung ketika lihat materi dan sebagainya, langsung aja ke chat
chatbot yang ada di cyber campus ya, kalau di kan nyebutnya tempat kuliah online itu cyber campus. Tapi sana kalian akan dapat pencerahan tentang dan sebagainya. Selain itu ada social impact measurement and evaluation. Kalau ini lebih kepada kebetulan Underdogs ini atau judi impact ini adalah social entrepreneurship, social enterprise. Jadi setiap social enterprise itu kan kayak perlu diaudit, perlu diukur nih impact-nya. Nah, KSPI ini ada lembaga untuk mengukur impact-nya, seberapa besar impact-nya, seberapa besar dampaknya, dan evaluasinya. So, yang pertama kita akan nyoba tentang deep dive tentang Underdogs. Kenapa Underdogs? Apa filosofi dari Underdogs sendiri? So, kalau kita secara bahasa, Underdogs itu ada a challenger to have a little chance of winning a fight or contest. Jadi Underdogs itu kayak misalkan gini lah secara simpel. Saya ini nyoba mulai pertama nih untuk misalkan mulai sesuatu apapun, gitu ya. Jadi mulai mencoba. Jadi kalau di kelas tuh simpelnya gini, ada orang yang pintar, tapi ternyata dia ya katakan rankingnya itu 4 sampai 10 gitu. Tapi ternyata dia itu emang pintar banget. Jadi dia tuh kayak bukan pura-pura pintar ya. Jadi dia tuh kayak gak pede aja gitu. Nah, orang-orang yang katakan ranking 4 sampai 10 ini tapi dia benar-benar pintar banget gitu ya. Dan dalam artian di sebelah mata kan. Nah, dia underdogs. Dia agak, kalau bahasanya adalah tidak full potensial gitu. Jadi karena dia belum pede gitu ya. Jadi dia kayak kalau misalkan dia ikut lomba gitu ya atau ikut kompetisi atau apapun, si underdogs ini tuh dia kayak di sebelah matakan. Dia mah gak menang. Dia kayak dicibir gitu. Jadi kayak di sebelah matakan gitu. Padahal kalau dia itu full power, pede, dia itu bisa jadi ranking 1 gitu. Nah, itu underdogs. Orang yang dia mungkin kayak gak punya akses. Orang yang dia itu jarang mendapat awareness gitu dari orang-orang. Jarang mendapat pengakuan. Nah, underdogs itu orang seperti itu. Jadi, kenapa sih memilih underdogs gitu ya secara filosofi? Karena kita membuka akses kepada semua orang yang potensial. Jadi inklusif, bukan eksklusif. Jadi yang menang itu bukan ranking 1, ranking 3. Tapi semua orang, 40 orang yang ada di dalam satu kelas itu berhak untuk daftar, berhak untuk ikut kompetisi. Tidak ada pembedaan dan sebagainya. Nanti saya jelaskan ya tentang apa perbedaannya. Jadi sebenarnya kemarin ada di koordinator meeting itu ada perubahan untuk untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3. Nanti saya akan coba jelaskan di akhir tentang akses gitu ya, tentang akses untuk edukasi. Apa itu inklusif dan sebagainya. So, entrepreneurs believe in their ability to accomplish what others is impossible. So, saya to be honest aja teman-teman ya. Entrepreneur itu orang gila. Saya cuma ngasih aja. Entrepreneur itu orang gila. Karena entrepreneur itu dia buka bisnis, di mana di sekelilingnya malah gak buka bisnis. Itu kan orang gila, quote unquote. Gitu. So, kalau misalkan teman-teman pengen jadi pengusaha, harus terbiasa berbeda. Harus terbiasa direndahkan, harus terbiasa di sebelah matakan. Kayak underdog. Gitu. So, lebih jauh sebenarnya tentang story saya sebelum ini. Sejujurnya saya juga underdogs. Saya bukan ranking 1, ranking 3 di SMA. Bahkan di SMP saya bukan ranking 3 juga. Bahkan mungkin saya pernah di kelas 10 itu saya ranking 34. Kenapa ranking 34? Karena kelasnya kelas unggulan gitu. Jadi semuanya pada pintar-pintar semua gitu. Tapi ya itulah saya bukan seorang yang di dalam artian bukan artian yang ranking banget. Dan untuk saya bisa sampai ke titik ini gitu, dalam artian saya bisa berkuliah di 4 universitas dan sekarang ada 6 pengalaman internship profesional yang itu lintas negara gitu ya. Itu karena saya pemimpi. Karena saya benar-benar bermimpi gitu. Maksudnya kayak tadi kan seorang entrepreneur itu harus beda ya. Ketika teman-teman atau di sekelilingnya itu beda. Nah, itu saya. Di teman SMA saya atau sekarang di tempat saya tinggal, teman-teman saya itu memilih untuk tidak kuliah. Saya sendiri aja yang kuliah. Bukan saya sendiri, tapi dalam artian adalah bahwa saya yang pengen kuliah. Gitu. Bahkan di dalam keluarga besar, saya itu yang pertama jadi sarjana. Keluarga besar, bukan keluarga kecil ya. Jadi totally di dalam keluarga besar saya, belum ada yang pernah jadi sarjana. Belum pernah ada yang kuliah.
Terus saya jadi bikin sejarah untuk kuliah gitu. So, itu underdogs gitu ya. So, sejak 2015 dibuat gitu ya. Data terupdate kemarin ternyata ada 25.000 social innovation atau idea atau startup yang sudah bersamai kami bangun gitu across Asia. Jadi gak hanya di Korea Selatan, tapi di Jepang, di Pakistan, di Vietnam, di apa sih? Saya lupa lagi, di negara Asia, di Middle East. Pokoknya negara-negara Asia kita sudah bantu. Total 25.000 social innovation, so locally dan globally. So itu underdogs. Nah, sekarang kita akan nyoba tentang siapa yang cocok jadi entrepreneur atau jadi pengusaha di underdogs. Nah, kebetulan di underdogs sendiri kita punya terminologi baru, bukan baru sih, tapi terminologi khusus. Kalau biasanya konvensionalnya bahwa di luar sana pengusaha disebutnya entrepreneur gitu ya. Tapi di underdog sendiri kita punya sebutan khusus yang namanya itu ekpreneur. Jadi ekpreneur itu entrepreneur yang fokus pada eksekusi. Fokus pada eksekusi. Kalau entrepreneur normalnya itu biasanya bikin produk dulu yang sempurna, produk yang bagus, produk yang mikir jangka panjang, nunggu modal dulu 1 juta, 1 miliar, 10 miliar. Gitu ya. Itu entrepreneur. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di entrepreneur, kita fokusnya pada eksekusi, pada action. Kamu jangan mikirin modal, kamu jangan mikirin apa ya? Kamu jangan mikirin ide yang sempurna. Kita langsung tes di market. Kita langsung buat idenya. Kita langsung eksekusi. Kita langsung validasi ke customer. Makanya disebut entrepreneur. Nah, di program ini kita akan bangun bisnis, kita bangun startup di 1 bulan. Di round 1 itu 1 bulan. Jadi di dalam 1 bulan kita bisa bangun bisnis yang tervalidasi. Benar-benar memang ini bisa running the market dengan modal yang kecil di program ini. So, untuk mempertajam itu, apa sih skill untuk jadi entrepreneur? Yang pertama, untuk jadi entrepreneur, ini ada riset dari Underdogs berkolaborasi dengan Hanyang University. Salah satu universitas top di Korea dan global. Saya nggak tahu ini top, kalau nggak salah, Hanyang University itu top 50 global, kalau nggak salah ya. Nah, atas kerjasama Underdogs dan Hanyang University, ada 5 skill supaya kita disebut jadi entrepreneur. Yang pertama, tentu execution skill. Yang kedua, ada yang namanya problem solving skill. Yang ketiga, leadership. Yang selanjutnya ada market centric perspective dan coaching skill. So, kalau pengen jadi entrepreneur harus menguasai kelima skill ini. So, itu entrepreneur ya. Jadi beda dengan entrepreneur yang a person who create a business, tapi entrepreneur itu execution atau Rafli sama Kev. Nah, tapi kalau entrepreneur itu adalah orang yang buat bisnis through execution dan action. Jadi ingat, fokusnya tuh eksekusi dan action. Jadi di program ini kami dorong ya teman-teman yang ikut join ke ini itu untuk action dan eksekusi action. Itu yang akan kita dorong, yang akan kami dorong. So, untuk dalam artian gimana dong gitu kan untuk bisa jadi entrepreneur gitu ya. Nah, kurang lebih ini adalah kurikulum kami dari Underdogs. Ini best practice dari berbagai ratusan ribuan proyek yang sudah kami jalani ya, lintas negara dari Korea, Asia, Jepang dan bla 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 gitu. Dan ini pertama kalinya diimplementasikan di Indonesia. Nah, ini kurikulumnya. Ada problem solution fit, ada solution product fit, third stage ada product market fit, yang keempat ada launching and scale up. Jadi ini kurikulum sebagai intermezzo aja. So, sekarang tugas teman-teman gitu ya. Dengan ikut program ini, dengan ikut project ini, tugas teman-teman untuk mengubah dunia dengan Underdogs. So, tentang
apa campaign introduction. Nah di sini lebih ke update aja ya tentang program ini, project ini tuh apa ya, mungkin karena tadi sudah dijelaskan ya, kurang lebih ini semacam garis besarnya gitu ya. Jadi nama projectnya itu ada Indonesia Environmental and Energy Young Entrepreneur Project EEP 2025. Ada 3 round. Nah sekarang kita ada di registration gitu ya, dan eligible-nya kayak gitu ya, undergraduate or graduate student, idea bla bla bla. Nah, ini ada round 1, round 2, round 3. Nah, tadi ada baru kemarin ya di koordinator meeting di tanggal 12 kemarin ada update bahwa ketika ada teman-teman yang lolos 15 tim nih dari Universitas 11 Maret, itu teman-teman itu gak hanya di round 1 aja ternyata. Tapi teman-teman bisa sampai ke round 3. Dalam artian adalah bahwa teman-teman itu nanti yang ikut 15 tim ini dapat POD, video on demand atau course atau materi yang sama yang tim yang lolos ke round 2, round 3. Jadi oke lah tim-tim yang dia top 2 yang masuk ke semifinal dan bla 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 sampai ke akhir, oke lah dia dapat, dalam artian dapat hadiah gitu ya. Dapat ininya. Tapi teman-teman juga yang misalkan agak kurang beruntung gitu ya. Berarti ada 13 tim misalkan ya nanti. Nah, 13 tim ini sisanya teman-teman bisa ikut juga di round 2. Live session-nya, expert lecture-nya, one-on-one coaching-nya, video and demand-nya. Jadi semua materinya teman-teman juga bisa akses sampai ke round 3. Jadi gak hanya, jadi perubahannya itu adalah untuk inklusif tadi ya yang sudah saya sampaikan, untuk inklusivitas. Jadi teman-teman yang udah nanti masuk 15 tim mewakili Universitas 11 Maret gitu ya, itu bisa punya akses ke materi tim yang round 2, round 3. Jadi sampai ke akhir nanti, sampai Februari, kayaknya sampai round 2 ya, atau sampai Februari, teman-teman punya materi dan bisa akses. Jadi gak hanya terbatas bagi teman-teman yang 2 tim yang lolos ke tingkat nasional, yang 26 nanti 26 startup, atau nanti yang top 20 yang masuk ke round 3, tapi teman-teman juga yang 13 tim gitu ya, ini akan dapat akses materinya juga sampai ke akhir, sampai round 2, round 3. Itu perubahannya. Jadi ini yang dinamakan membuka akses. Semua orang yang join di program ini, di project ini, itu akan dapat akses ke semua round. Di mana lagi kita bisa dapat akses materi yang itu tuh khusus untuk yang top startup gitu. Nah, di program ini kami membuka aksesnya. Itu baru update kemarin yang saya ingin coba sebar, share ke teman-teman. Nah, ini benefit-nya gitu ya. Tadi udah di ini ya. Round 1, round 2, round 3 gitu dan sebagainya. Nah, ini ajakannya. Yuk teman-teman untuk apply sekarang. Karena jujur aja teman-teman. Ini saya langsung direct aja teman-teman. Ini jujur aja untuk ngisi bisnis plan itu 3 jam aja bisa selesai. Saya to the point aja. Saya gak ini ya. 3 jam bisa selesai sebenarnya. Karena sangat-sangat mudah. Karena tinggal menjawab pertanyaan. Apalagi sekarang ada bantuan AI gitu. Jadi sebenarnya tidak, meskipun ini 3 hari lagi katakan ya, sangat-sangat possible untuk bisa apply. Sangat-sangat possible karena pertanyaannya sangat mudah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, nanti ada setelah ini Q&A, silakan tanya apapun, saya akan jawab. Mau itu apapun saya akan jawab untuk yang penting memperjelas teman-teman supaya teman-teman bisa daftar gitu. Nah, selain student track, ada juga early stage track. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang udah punya udah punya bisnisnya, udah running bisnisnya dan itu di bawah 3 tahun. Ini bisa disebar buat alumni, ini bisa dibuat siapapun. Gak hanya untuk sivitas akademika ya. Ini buat siapapun. Mau dosen juga, tapi kalau udah punya startup, khususnya di environment atau energi sektor, bisa daftar. Gitu. Nah nanti, tapi kalau misalkan merekomendasikan ini ke teman-teman, ke jejak dan sebagainya, nanti bisa tuh pilih hub university-nya itu Universitas 11 Maret. Karena tetap meskipun early stage, itu ada pemilihan hub university.
Nah, misalkan kalau dari rekan-rekan di sini bisa nanti pilih hub university-nya itu nanti Universitas 11 Maret gitu untuk jadi biar nanti itu kayak coaching dan sebagainya itu melalui Universitas 11 Maret gitu untuk yang early stage track. Jadi yang early stage ini gabungnya di round 2 gitu. Sebenarnya ini bukan ya 10 tim nationwide, senasional se-Indonesia round 3. Jadi bedanya student track sama early stage track itu adalah kalau di yang student track itu ada round 1, tapi kalau di early stage ini dia gabung nanti di round 2 bareng-barengnya. Jadi nanti dari round 2 itu nanti dari student track ada 16, 2 per universitas, terus dari early stage 10. Jadi total ada 26 tim, 26 startup. Di round 2 nanti ke round 3 ada yang 20, itu tergantung nanti. Makanya di sini outstanding partisipan. Jadi untuk round 3 itu memang angkanya tidak bisa exactly. Jadi kalau memang semuanya bagus, bisa aja masuk ke round 3 kalau semuanya bagus gitu. Kalaupun misalnya dipilih ya nanti kita lihat ya dari sisi kelayakan gitu. So ini benefit yang bedanya mungkin ya kalau early stage itu activity grants-nya di round 2 itu ada 2 juta, kalau di student tech 1 juta, kalau di round 3 yang student 2 juta, di round 3 ini ada 4 juta per tim. Untuk hadiahnya sama, totalnya emang 1 juta, tinggal beda persentase aja sih. Nah, untuk yang early stage bisa daftarnya di sini, bisa di-screenshot, bisa dan sebagainya, bisa disebarkan gitu ya. So itu early stage. So that's all dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau dan sebagainya, bisa tanyakan. Mau tentang bisnis lainnya silakan bisa ditanya sekarang. Mau apapun tentang program, saya akan sangat happy untuk bisa menjawab. Thank you. Oke, terima kasih Kak Faru atas penjelasannya. Jadi penjelasannya udah sangat jelas ya teman-teman. Langsung aja ya, dari teman-teman ada yang punya pertanyaan, monggo bisa di eh, bisa langsung open kamera atau kalau enggak ya bisa chat, kolom chat boleh. Monggo. Jadi tadi kan udah dijelaskan tuh kalau misal katakanlah eh, di masing-masing pelatihan kan ada seleksi berjenjangnya di ronde 1, 2, 3. Nah, tadi kan udah dimention kalau dari ronde 1 15 tim, 15 tim nanti seleksi, 2 tim masuk ke ronde 2. Nah, bagi teman-teman yang nggak lolos di ronde 1 ini, 13 tim yang nggak masuk, itu nanti tetap bisa akses ke materi-materi di ronde 2 atau ronde 3 seperti itu. Jadi ya untungnya banyak sih sebenarnya di sini. Dapat keuntungan yang ya banyak banget lah. Kalau materi-materi pelatihan yang langsung dari expert kan nggak banyak ya. Kalau yang dari teori secara teoritis kita udah dapat materi-materi di kampus. Cuma kan kalau yang dari point of view yang dari expertise kan kita butuh itu sebenarnya. Ayo teman-teman kalau ada pertanyaan dipersilahkan monggo. Terus kalau katakanlah udah ikut Wibawa, kalau Wibawa itu program kewirausahaan di UNS Mas, di UNS. Jadi ada program Wibawa ini lagi jalan juga. Nah, terus bagi teman-teman kalau yang udah ikut Wibawa terus mau ikut ini gimana? Boleh-boleh aja. Bisa bisa banget jalan bareng. Karena program ini kan sifatnya untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah jalan Wibawa, itu nanti bisa sambil running usahanya, lalu sama ikut program ini. Jadi program ini akan sebagai suplemen teman-teman jalan di Wibawa seperti itu. Hmm. Permisi, cintanya dari Abdullah Fakiuddin. Apakah jika mendaftar secara individu, peluangnya sama atau beda dengan yang mendaftar secara tim? Terkait peluang nih Kak, kalau daftar daftar individu atau daftar tim, kira-kira peluangnya gimana Kak? Beda nggak untuk lolos ke tahap selanjutnya atau bagaimana? Sebenarnya jujur aja sama aja. Karena di dalam tahap penjurian pun kan penjuriannya itu jurinya in-house dari UNIP sendiri ya. Jadi sama-sama aja sebenarnya.
Cuman memang begini, saya to the point aja. Kalau individual harus mampu, itu aja. Apakah kalau individu mampu nggak? Karena nanti kalau misalkan lolos, ada beberapa task yang dalam artian agak kalau sendiri kayaknya agak sulit. Kayaknya ya, saya nggak tahu. Cuman kalau memang mampu ya silakan. Contoh ya, ini saya buka-bukaan aja. Jadi nanti kalau lolos itu akan terjun ke lapangan langsung. Dalam artian akan mencari customer, akan mencari customer untuk diwawancara. Misalkan minimal 5 orang. So, kalau individu bisa nggak? Kalau extrovert mungkin bisa ya, nyari 5 orang untuk diwawancara gitu ya, bisa ya. Kak, ini saya punya produk ini. Tapi ingat, customer-nya itu orang yang sama, yang spesifik target bisnis kita. Apalagi kan bisnisnya spesifik di environment dan energi gitu. Nah, teman-teman kalau individual bisa nggak gitu mencari 5 orang misalkan nanti untuk diwawancarai, untuk divalidasi. Dan untuk divalidasinya itu nggak hanya sekali, 2 kali. Which is ketika problem statement, yang kedua ketika nanti udah punya prototype atau landing page. Jadi ada 2 kali wawancara ke customer. Nah, kalau misalkan mampu, ayo gas. Tapi kalau extrovert kayaknya bisa-bisa aja sih. Cuman kalau introvert nggak tahu ya. Saya nggak bisanya. Cuman kan tiap personal beda. Tapi intinya kalau misalkan mampu, gas gitu. Kalau misalkan butuh bantuan 2 orang boleh, 3 orang boleh. Jadi intinya kalau misalkan mampu, gas daftar aja. Karena tidak ada perbedaan untuk penjurian, tidak ada. Yang penting idenya aja ya. Itu sih. Oke, ini dilempar. Pertanyaan itu Kak, kalau misal daftar individu dibuatkan kelompok khusus nggak untuk yang sesama individu atau dicampur dengan pendaftar yang mendaftar secara tim? Maksudnya dibuatkan grup khusus tuh gimana ya maksudnya? Katakanlah sudah mendaftar di waktu pelatihan nanti tetap dicampur semuanya atau ada dipisah gitu. Kalau individu ya berarti satu tim nanti disebutnya. Jadi kan 15 tim ya berarti mau satu tim itu individu ya gak apa-apa. Pasti itu satu tim. Jadi memang hitungannya sebenarnya tim. Jadi bukan tim lah. 15 idea, 15 ide. Jadi kalau misalkan satu ide itu dan individu ya berarti satu individu itu aja yang fokus pada mewakili satu ide itu. Itu ya. Iya betul. Ya, jadi plus minusnya kalau individu sama kelompok itu ya, kalau misalnya kelompok maksimal orang berarti kita punya 5 kepala untuk mikir bareng-bareng. Nah kalau misal katakanlah individu berarti dia harus mikir sendiri. Nah untuk bagi teman-teman yang mampu sih boleh-boleh aja. Jadi nanti di ronde-ronde berikutnya akan ada challenge-challenge yang akan lebih berat, katakanlah untuk validasi ide dan lain sebagainya, ataupun harus apa ya? Nyari sales katakanlah seperti itu. Nah, kalau sendiri mungkin atau punya mekanisme sendiri, punya, cara-cara sendiri gimana caranya bikin tim gitu, ya monggo-monggo aja nggak apa-apa. Kalau sendiri bisa, it's okay. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Untuk yang UNS sendiri nanti local coach-nya itu ada namanya Kak Debbie. Ini Kak Debbie sebenarnya udah join, cuma karena Kak Debbie ini lagi perjalanan, eee, ya mungkin kita akan ketemu nanti di waktu training besok. Mungkin ada sedikit dari saya. Biar ini aja untuk individu nih. Ini dari saya. Karena saya juga untuk training ini saya juga sendiri gitu. Saya mampu. Ya dalam catatan gini, saya buka-bukaan aja. Tadi saya kan udah share screen ya, profile saya, pengalaman saya. Jadi saya mampu tuh ya karena itu gitu, ada rekam jejaknya. Saya mampu tuh kemarin karena ya saya udah punya berbagai pengalaman jadi saya mampu. Nah, misalkan untuk teman-teman yang individu, kalau dirasa mampu, saya dorong banget ya. Karena ketika udah bertanya, ini kalau individu bisa nggak? Berarti saya yakin teman-teman yang mau mendaftar individu dia sudah mampu, udah pede banget deh. Nah, berarti tinggal kalau dari saya dorongannya adalah yuk daftar gitu.
yuk daftar lah gitu. Bodoh amat dengan dengan orang lain dan sebagainya. Yuk daftar aja dulu lah. Jujur aja kata teman-teman. Karena kalau ya ini pengalaman saya, kalau terlalu banyak otak akan sulit mikir gitu ya. Karena memang kalau misalkan ya emang sih 3 orang misalkan bisa bareng gitu mikirnya 3, yaitu buat yang bisa kerja sama tim. Tapi saya akui juga ada beberapa orang yang dia itu jagonya sendiri karena dia sangat-sangat generalis lah simpelnya gitu ya. Sangat generalis, dia bisa saking jagonya dia bisa sendiri. Nah, itulah saya sebenarnya. Saya biar bisa menguatkannya. Kalau misalkan saya individu ya, mending daftar karena yang sangat dilihat itu kan sebenarnya apa ya? Motivasinya. Nomor 4 dan nomor 5 ada ya. Kalau di bisnis plan itu ada nomor 4, nomor 5. Nomor 4 nah jelasin di sana. Nomor 4 di fenomenal jelasin tuh kenapa saya eh, cocok untuk mulai bisnis. Nah, itu di nomor 4 tuh jelasin. Personal reason-nya bisa. Oke, sambil menjawab tentang apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa apa? Yes, bahasa Inggris. Untuk live session. Nah, ini mungkin untuk kegiatannya nanti apa aja sih, misalkan untuk sebulan. Jadi, apakah bahasa Inggris? Yes. Bahasa Inggris untuk live session. Live session itu yang expert lecture ya. Saya nggak tahu nanti expert lecture-nya itu dari mana, tapi intinya pasti tentang environment, tentang energi, tentang AI, dan juga ada dari Underdog sendiri. Nah, di live session itu memang bahasa Inggris, tapi itu kurang lebih durasinya 80 menit. Jadi yang penting ketika teman-teman misalkan paham listening ya, intinya listening paham, aman gitu lah. Nah, tapi setelah sesi itu ada sesi lain, itu bisa bahasa Indonesia. Dan untuk PPT-nya juga nanti disediakan juga yang translasi, yang bahasa Indonesia. Jadi PPT-nya juga ada 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memang mainly-nya bahasa Inggris. Cuman untuk membantu teman-teman, ada bahasa Indonesia juga. Dan nanti untuk di video on demand atau yang di Cyber Campus-nya, di website untuk buka-bukanya, untuk course-nya. Jadi misalkan kalau teman-teman nggak bisa buka itu subtitle-nya bahasa Indonesia juga. So don't worry gitu ya tentang bahasa. Yang penting teman-teman bisa punya apa ya, punya kemampuan untuk bisa mendengarkan, at least ya mendengarkan aja. Kalau chat kan bisa pakai Google Translate dan sebagainya gitu. Jadi at least untuk sesi 80 menit setiap Senin, at least teman-teman harus listening bahasa Inggris gitu. Kalaupun kesulitan kan nanti ada PPT atau penjelasan di video on demand yang itu pakai bahasa Indonesia. Jadi don't worry lah gitu. Jadi yang Inggrisnya pasif masih aman gitu ya, nggak terlalu aktif juga. Itu mungkin ya untuk yang bahasa Inggris. Gitu. Ya, banyak banget seorang memang tanya tentang pakai bahasa Inggris atau gimana Kak nanti selama pelatihan. Ya memang ada local coach dari Indonesia nanti disediakan 2 bahasa, kemudian video on demand-nya juga ada nanti subtitle bahasa Indonesia. Lalu kita kan juga sekarang udah banyak AI yang bisa bantu kita ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau masalah bahasa. Dan untuk level mahasiswa, kalaupun secara gramatika belum benar atau kalau belum sempurna, tapi meaning itu pasti bisa tersampaikan. Untuk komunikasi 2 arah pasti udah bisa untuk kalau level mahasiswa. Monggo, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tambahan ya. Jadi teman-teman untuk ini pengalaman saya, untuk negara-negara di Asia Timur atau di Asia, itu bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu bagus. Jadi jadi jangan terlalu mikir, aduh ini saya dari perusahaan dari Korea Selatan, gimana ya? Jangan terlalu kayak insecure dan sebagainya, kan jujur aja orang sana pun nggak terlalu jago, jujur aja. Jadi maksudnya bukan level fluent banget kayak di Western gitu ya. Untuk Asia tuh justru bahasa Inggrisnya masih level, kalau TOEFL tuh kayak level 400-an lah kayaknya ya, 400 450 gitu. Jadi bukan yang 500 550 enggak. Jadi level 400-an juga sebenarnya udah aman. Jadi ya jangan mikir bahasa lah. At least bisa mendengarkan aja lah untuk sesi setiap hari Senin yang live session. Itu sih. Yes, betul banget, Kak. Jadi kalau orang Korea itu kan bahasa ibunya juga sama kayak kita. Kalau kita bahasa ibunya ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia. Di Korea pun juga bahasa ibunya juga bahasa Korea. Lalu bahasa Inggris itu kan ada di bahasa keduanya mereka. Nah, kalau di kita kan bahasa Inggris juga bahasa kedua atau bahasa ketiga. Sebenarnya posisinya sama. Kayak kita sih sama-sama aja sebenarnya.
Monggo, jika sudah ada pertanyaan, akan segera kita tutup. Kayaknya udah cukup, Kak. Jadi, terima kasih banyak untuk Kak Farul, Kak Debbie yang udah join, udah kasih materi. Halo, Kak Hello. Debbie. Hello. May I say something? Ya, sure. Oke. Halo teman-teman semuanya. Mohon maaf aku terlambat datangnya tadi karena aku tadi baru landed di Jakarta. Em, Makasih teman-teman yang udah datang. Silakan daftar. Kemudian nanti kebetulan aku yang akan jadi coach untuk UNS. Terima kasih Mas Fahrul udah udah handle ini eh, presentasi hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu ya teman-teman ya. Terima kasih. Makasih Pak Dika. Terima kasih buat peserta semuanya. Makasih buat Kak Farul, Kak Debbie. Have a nice day.